warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Romlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Oke. Adam. Lama nggak ketemu. Apa kabarnya Ustadz Romlah? Alhamdulillah, luar biasa. Ustadz Adam Iya. gimana? Iya, saya di sini habis ngobrol sama Ustadz Romlah juga. Oke, nah ini mungkin biar yang melihat podcast ini yang mungkin belum terlalu tahu banyak tentang Ustadz Romlah. Ustadz Romlah ini kan termasuk ustadzah yang ada di eskul yang bisa dibilang ustadzah senior ya, cukup senior, bahkan berdirinya sekolah ini tahun 2000 berapa Ustadz? Ya, ingat? Sekitar 2009. Sekitar 2009. Jadi sudah 10 tahun lebih Ustadzah Romlah turut serta berkontribusi membangun sekolah sampai seperti ini ya Ustadzah. Ya. Insya Allah. Dan Ustadzah Romlah ini kan walaupun sudah tidak di Surabaya, tapi tetap mengajar untuk siswa-siswa eskul. Mata pelajaran apa nih Ustadzah? Ngajarnya mata pelajaran BK, bimbingan konseling. Oke, ngajar bimbingan konseling yang pasti sudah apa ya, sudah dibilang sudah sangat paham ya, sudah kenal banget dengan sifat-sifat para siswa-siswi gitu. sudah ngurusi dari yang bagian siswa baik sampai siswa yang sebaliknya gitu. Ya mungkin Oke. buat kelas 8 sama 9 aja ya. Kalau kelas 7 kan belum pernah kita komunikasi langsung, nggak pernah bertatap muka lah ya. Oke, nah Ustadzah Romlah ini sekarang pindah ke kabupaten apa Ustadzah? Pindahnya ke Kabupaten Situbondo. Oke, Kabupaten Situbondo. Dan di sana juga Ustadzah Romlah ini mengajar juga ya di Betul MI. sekali, Ustadz Adam. Ya, oke, mengajar di MI itu sebagai guru apa? Di beberapa tempat sih sebenarnya, di Madrasah Diniyah, di sana saya ngajar mata pelajaran fikih, terus di MI, Madrasah Ibtidaiyah, pegang matematika. Oke, jadi mengajar di sana ada dua. Berarti sudah tahu nih perbedaan antara sekolah yang ada di kota dengan sekolah yang ada di desa itu ya. Perbedaan yang paling mencolok apa nih Ustadzah? Perbedaan yang sangat mencolok adalah sistem mengajarnya. Kalau di Oh, sini sistem mengajar. terasa banget, Oke. iya, cara mengajarnya di sini terasa banget harus pakai sistem yang konvensional, yang kalau ngajar harus menjelaskan panjang lebar, setelah itu mencatat, dan setelah itu diberikan soal. Jadi project based learning-nya masih kurang, masih fokus sama gurunya 100%, jadi sangat berbeda sekali, apalagi dengan di school yang banyak prakteknya, terus yang banyak langsung ke jarang ya teorinya ya, langsung ke prakteknya. Jadi kerasa banget kalau di school ngobrol sedikit, anak-anak langsung banyak yang ngomentarin atau langsung banyak yang ngerespon, banyak yang nyambung istilahnya. Tapi kalau di sini selain perbedaan bahasa juga ya, saya setelah 15 tahun di Oke. Surabaya, jadi komunikasi di sini agak susah pakai bahasa Madura. Jadi saya harus belajar lagi, adaptasi lagi, jadi agak susah. Jadi kendalanya di situ, di bahasa, dan memang perbedaannya sangat mencolok di proses belajarnya. Kalau di school benar-benar udah keren ya, udah ada praktek banyak olahraga, apalagi biologi, selain bolak-balik praktek teorinya juga jarang. Kalau di sini lebih ke teori 100%. Jadi kalau saya harus berubah mindset mereka, saya ngajar seperti yang ada di school, kayaknya masih belum cocok. Selain juga anak-anaknya belum siap, di sini juga belum ada fasilitasnya. Gitu, Ustaz Adam. Oke. Jadi akhirnya harus beradaptasi lagi ya di sistem yang berbeda saat ini. Betul sekali. Tapi untuk kedepannya mungkin Ustadzah Romlah mungkin punya kayak planning atau punya program ya paling tidak mungkin menuju sistem belajar yang harusnya lebih baik lagi gitu. Apalagi Ustadzah Romlah berarti kan ketika berada di sistem itu kan sudah termasuk pernah pada posisi yang unggul gitu. Sekarang mungkin di sana punya program apa gitu supaya mungkin menjadi yang lebih baik gitu.
Bagaimana Iya, mungkin betul. cara membuatnya lebih baik itu seperti apa, Ustadz? Iya, memang untuk kedepannya memang punya cita-cita yang seperti yang Ustadz Adam bilang, pengen ngajar yang sekreatif mungkin kayak di eskul dulu, cuman memang Mhm, prosesnya butuh waktu yang lama. Saya aja harus adaptasi ya, dari adaptasi masalah bahasa, terus sistem di sana juga seperti apa, masih harus iqra dulu, masih harus membaca suasana dulu. Suasananya mendukung nggak? Karena memang saya orang baru di sini, jadi tahap mhm, awal adalah adaptasi dulu. Adaptasi iya, dulu, kalau saya sudah bisa beradaptasi, mungkin saya mulai dengan diri saya dulu, ngajar yang kreatif. Nanti kan kalau sudah bisa ngajar yang kreatif kayak di school, anak-anak sudah bisa nerima, mungkin anak-anak yang bisa menyampaikan ke guru-guru yang lain, kalau Ustazah Romla mengajarnya begini, begini, dan begini. Atau nanti memang ada beberapa karya yang ingin saya iya, ciptakan, sehingga bisa dilihat oleh guru-guru di sana, baik itu mhm, pengasuh maupun kepala sekolah. Jadi nanti bisa ditularkan sama yang lainnya. Cita-citanya begitu, Ustaz Adam. oke, yes, pasti harus punya cita-cita ya, Ustadzah. Iya, betul Nah, banget. di masa pandemi seperti ini, masa pandemi ini kan sifatnya sudah daring nih, bahkan mungkin, Ustadz Darul kan juga sudah tahu sistem yang ada di Eskul. Nah, sedangkan Betul di banget. masa daring ini kalau di kabupaten bagaimana nih tentang pembelajarannya? Oke, mungkin karena di tempat saya tidak termasuk zona merah, masih zona kuning kalau nggak salah. Jadi kita sempat masuk, masuk cuma Mhm, dibatasi yang awalnya pulang jam 1, kita batasi pulang jam 10. Jadi jamnya cuma 4 kan. Kita tetap ada tatap muka Ustadz Adam. mhm, Cuman dibagi 2 sesi, Senin, Selasa, Rabu masuk untuk kelas 4, 5, 6, Kamis, Jumat, Sabtu masuk untuk kelas 1, 2, 3. Jadi tetap ada tatap oke. muka, nggak ada daring di sini. Nah, kalau nggak ada daring, untuk tatap muka sendiri yang datang ke sekolah itu apakah memakai, protokol kesehatan atau sekitar ya sederhana saja masuk atau bagaimana nih kalau di sana? Eee, Bahkan gurunya di sini nggak ada yang Oh yang enggak? yang menjalankan protokol kesehatan yang pakai masker atau pakai face shield nggak ada, Mas. Jadi benar-benar yang kayak, berasa nggak ada corona, tetap masuk seperti biasa, cuman waktunya aja Oh. diperpendek. Oh gitu. Berarti seperti nggak terjadi masalah gitu ya? Betul Tinggal waktunya sekali. aja dipersingkat ya. Oke. Nah untuk yang di sana mungkin kan, eee saya pengen tahu juga dari wali muridnya yang ada di sana. Kalau wali muridnya di eskul kan mungkin Ustadzah Romlah juga sudah tahu dari berbagai macam. Tapi, bagaimana dengan wali murid yang ada di sana? Tentang support-nya untuk anaknya atau untuk progres anaknya bagaimana nih wali murid yang ada di sana? Iya, sebenarnya kalau wali murid sama saja, memang ada beberapa wali murid yang istilahnya pasrah 100% sama sekolah, ada juga Mmm, wali murid yang, cueknya minta ampun, sama saja. Memang, eee, masalahnya sama, ketika ada tugas, harus aktif wali kelas sama wali murid, kalau enggak tugasnya enggak selesai-selesai. Jadi sama sebenarnya masalahnya, ada yang benar-benar peduli, ada yang benar-benar, pasrah 100%, sama dengan yang di eskul. Jadi nggak seberapa oke. berbeda kalau tentang wali muridnya. Iya, ada yang aktif tanya, "Ustazah ini ada tugas apa?" Atau, "Hari ini masuknya sampai jam berapa?" Sama. Ada juga yang beberapa, "Ini tugasnya nggak dikerjakan," sampai beberapa tugas numpuk. Sama-sama saja. Sama masalahnya dengan Oke, Surabaya. heeh heeh. Nah, Ya begitu untuk Ustaz Adam. tentang perilaku perilaku dari siswanya. Kan mungkin kadang-kadang Oke, juga agak beda nih perilaku yang ada di kota sama yang ada di desa. iya, Mungkin betul kalau banget. perilaku para siswa-siswinya bagaimana nih? Betul Bedanya banget, apa? iya. Itu beda banget ustadzah sampai Ustadz Adam. Kalau di sekolah kita Heeh, mungkin, eee, hubungannya antara siswa dan guru itu hampir mirip seperti teman, walaupun ada batasan memang, cuman, siswa di mhm, eskul lebih ke yang enjoy, terus yang ngobrolnya santai dengan guru-guru, datang, "Assalamualaikum ustadzah," ngobrol biasa, bahkan tentang kehidupannya di rumah, tentang hobi-hobinya, itu biasa loh di eskul. Tapi kalau di sini,
benar-benar kelihatan banget jaraknya antara guru sama Hmm. siswa. Jadi siswa datang, assalamualaikum, salim, langsung pergi. Jadi masih yang Nah, konvensional, yang nggak ada keakraban kayak di Surabaya, yang benar-benar apa ya istilahnya ya, ya kayak kita SD dulu lah, benar-benar yang nah. lihat guru itu yang menakutkan, ya kayak gitu itu masih terjadi di sini. Oke, jadi sangat sangat beda sekali ya. Iya Nah, betul. Ustaz. kalau tentang itu nih Ustazah, lembaganya tentang dari program dari sekolah itu sendiri. Kalau di sekolah eskul ini kan mungkin seperti lebih cenderung ke arah minat bakat, walaupun tanpa mengesampingkan materi pembelajaran. Nah, kalau yang ada di lembaga pendidikan yang di sana bagaimana nih? Kalau di sini Ustadz Adam memang benar-benar konvensional, benar-benar mencetak anak yang istilahnya khusus di akademik aja ya. Jadi untuk yang minat bakat memang nggak tersentuh sama sekali. Hanya saja di sini ada beberapa ekskul yang memang nggak ada di SMP Muhammadiyah 18. Ekskulnya di sini adalah drum band. Jadi di sini dipilih Oh, beberapa anak yang memang punya keahlian di bidang drum band atau anak-anak yang punya keahlian di bidang mayoret dan lain sebagainya. Mereka dilatih dan dilombakan. Itu saja sebenarnya di sini. Nggak terlalu luas kayak di ekskul yang sampai macam-macam ekstrakurikulernya sesuai dengan minat dan bakat siswanya. Di sini nggak ada yang tersedia kayak gitu, Ustaz. Jadi benar-benar terbatas, hanya sebatas itu aja. nah, oke. Nah, kalau untuk seperti support aktivitas kayak kayak di sini kan biasanya diantar sama orang tua atau mungkin naik ojek online seperti itu. Kalau di sana bagaimana ini? Apakah tetap ada jalan rayanya atau masuk kampung atau bagaimana? Ya, kebetulan kita posisinya ada di dalam kampung, jadi memang support orang tua untuk berangkat ke sekolah nggak ada ya Mas Adam ya, Ustadz Adam. Jadi mereka berangkat memang benar-benar mandiri, cuman ya yang Hmm. terlalu jauh mungkin diantar dengan sepeda motor, tapi kebanyakan di antara mereka ke sekolah itu naik sepeda ontel, bahkan ada yang jalan kaki. Jadi nggak terlalu yang sampai eh, orang tua yang nganter tiap hari, nggak ada. Jadi benar-benar mandiri anak-anaknya, bawa sepeda ontel, jalan kaki, karena memang kondisinya di desa dan dekat dengan sekolah. Gitu Mas Adam. Oke, kalau untuk support fasilitas sekolah mungkin seperti adakah kayak wifi atau mungkin seperti televisi atau lapangan atau ya apa kalau di sana Ya kalau sekolah di sini fasilitasnya? sama pada umumnya ada lapangan juga. Kalau fasilitas wifi sepertinya terbatas untuk guru-guru aja ya Mas Adam ya. TV di kelas itu enggak ada. Ya seperti sekolah konvensional yang lainnya, sama ada bangku, ada kursi, terus ada hiasan-hiasan di dinding, jadi nggak yang terlalu berbeda dengan sekolah umum pada lainnya, sama saja. Nggak ada yang terlalu spesial menurut saya. Hmm, Gitu, Ustaz Adam. oke. Tapi kalau tentang ini mungkin yang agak agak lebih sensitif tentang para teacher yang ada di sana nih. Mungkin kan Ustadz Arumlah kan sudah terbiasa ada di kota, terus mungkin saat ini membiasakan diri. Kan paling tidak sekarang sudah tahu nih cara mengajarnya guru-guru yang ada di sana gitu hingga mempengaruhi sistem pembelajaran. Betul Kalau banget. guru-guru yang ada di desa gitu cara mengajarnya apa nih secara globalnya kayak gimana? Iya, kalau secara global bisa saya katakan pasti konvensional ya, karena memang Mm-mm. sempat saya ikut rapat beberapa kali, kepala sekolah menjelaskan kalau memberikan catatan jangan terlalu yang mendetail, cukup dirangkum yang penting-pentingnya saja. Jadi dari situ saya bisa ngambil kesimpulan bahwa mereka mengajar itu masih konvensional, walaupun saya nggak lihat secara langsung, cuman dari kepala sekolah menjelaskan, oh ya berarti masih konvensional, masih belum belum pernah lihat langsung sih Mas mereka ngajarnya kayak apa, ya sekilas aja. Jadi dikasih catatan, nitip tugas gitu aja. Oke. Jadi juga guru-gurunya dan sistem sekolah juga masih mungkin bisa dibilang berbeda gitu ya, masih konvensional kayak gitu. Oke. Nah, kalau ini, Iya, betul banget kalau masuk konvensional. mm,
Kalau misalnya seperti ada nggak kayak program-program kalau misalnya di eskul ini kan ada nih kayak program yang kayak keluar kota seperti itu, ke desa Oke, atau mungkin kayak kemah, oke. minat bakat seperti itu nih. Nah kalau di sana program yang sifatnya kayak, banyak siswa keluar gitu ada nggak kira-kira? Iya, sejauh ini seperti yang saya jelaskan tadi memang benar-benar konvensional. Jadi untuk praktek sampai keluar kelas, jangankan keluar kota ya, keluar Ya. kelas atau buat apa-apa masih belum terlihat sama sekali. Entah itu karena COVID atau memang karena sistemnya yang benar-benar konvensional. Jadi masih belum ada istilahnya study tour atau eh, praktek di luar kelas dan lain sebagainya masih sangat jarang terlihat sekali. Bukan jarang ya, nggak pernah saya lihat bahkan. Oh, Jadi sebatas oke. di kelas konvensional aja. Oke, kalau untuk seperti, kenakalan remaja nih gimana? Beda kah dengan Kenakalan yang ada di remaja, iya ya ya. Ini mungkin juga terkait sama umur ya Mas Adam, Ustadz Adam ya. Karena usia mereka masih SD ya. Jadi untuk mhm, kenakalan remajanya yang membolos membolos atau bertengkar atau berkelahi itu masih belum ada. Jadi di sini sebatas gak ngerjakan PR atau oh, sebatas terlambat ke sekolah. Jadi yang sampai ekstrim itu masih belum ada. Cuma sebatas itu mhm, aja. Entah itu oke. karena memang kondisinya masih COVID ya Mas ya, jadi sekolahnya belum full. Saya belum bisa menilai secara keseluruhan karena memang masuknya masih setengah-setengah. Kalau yang diketahui oleh Ustadzah Romlah tentang, mungkin asal dari keluarganya, di sana kira-kira mayoritas para wali murid ini kerjanya pada bidang apa nih? Iya, sempat memang di awal-awal saya perkenalan memang tanya satu persatu sama siswanya, alamatnya di mana, terus orang tuanya kerjanya apa, memang mereka menjawab rata-rata petani, Mas Adam. Oke, ke petani. Tapi kalau mengenai seperti sekolah di sini kan, di tempatnya Ustadzah Romlah kan ada kayak, MI seperti SD. Apakah di situ juga ada seperti, next-nya jenjangnya untuk SMP, bahkan SMA gitu? Ada, At kita di sini sampai SMK. oh itu sudah Jadi, satu komplek gitu ya? ya ini kan yayasan, jadi sudah Ah, disediakan ada dari PAUD, TK, MI, MTS sampai SMK. dan Ustadzah Romlah saat ini berada di MI-nya? MI-nya betul sekali. Oke. Jadi sudah, jenjang yang dibuat itu sudah ada gitu ya? Betul, betul. Sudah berjenjang di sini. Karena memang Mhm. yayasan yang lumayan sudah lama berdirinya, jadi tinggal satu yaitu perguruan tingginya aja yang belum. Oh, ada perguruan tingginya. Belum, Heeh. perguruan tingginya belum sampai SMK Oh, aja. perguruan tinggi belum. Iya, Oke. Nah, untuk kegiatan yang tadi dikatakan kan, kegiatan ekstrakurikuler kan mungkin di sana berbeda nih, nggak kayak di eskul yang mungkin sampai ke arah minat bakatnya apa disediakan, kalau di sana mungkin terbatas atau mungkin yang dominan kan juga drum band. Kalau betul. di tempat situ, MI ini ekstranya apa aja nih yang disediakan? Iya, untuk ekstrakurikulernya sampai saat ini sih sepertinya hanya satu itu aja ya Ustadz Adam ya, drum band Oh, aja. drum band itu? Iya, Oke. Itu yang di iya, MI-nya? betul yang ada di sekolah pramuka karena memang ini iya pramuka dan drum band aja Mas Adam. Cuman dua aja di sini. Jadi ada 2 ya. Kalau mengenai kayak support seperti kayak kantin gitu, terus juga mungkin, seperti jajan-jajan yang ada di luar gimana? Kalau di kota ini kan kalau Covid kan sudah nggak ada nih kayak kantin, bahkan jajanan di luar. Kalau di Oh, sana tetap ada oh, atau bagaimana? oke, karena di sini memang di dalam area sekolah nggak boleh jualan, jadi memang kita ada gerbang. Cuman di sekitar sekolah Mhm. ada beberapa rumah warga yang menyediakan berbagai jajanan dari mulai yang berat maupun ringan. Ada nasi pecel, ada nasi soto, dan yang ringan-ringan juga dari kerupuk, dari snack, dari gorengan, dan lain sebagainya. Walaupun COVID, kondisinya tetap buka. Saya lihat memang ada beberapa warung-warung kecil sekitar sekolah, ada sekitar 3 warung yang berjajar di depan sekolah. Memang kondisinya tetap buka. Ketika anak-anak masuk, warungnya juga buka. Jadi nggak ada yang tutup. Oke. Biaya
biayanya sama nggak? Kalau di eskul kan mungkin Ustadz Romlah juga sudah tahu nih biaya pendidikannya, SPP-nya. Kalau kalau di tempat situ bagaimana kalau Iya, di MI ini? untuk Biayanya biaya berapa? ini untuk biaya ini saya masih belum pernah dengar atau masih belum punya pengalaman mereka bayar berapa, terus SPP-nya berapa. Ini saya belum pernah ini sama sekali ya Mas Adam ya. Belum pernah dapat informasi sama sekali. Jadi masih sekedar ngajar beberapa kali gitu aja. Hmm, oke. Kalau kalau yang ada di Surabaya ini kan biasanya nih ada nih kayak pertemuan seminar-seminar untuk gurunya dan bahkan siswanya. Jadi dari Diknasnya atau mungkin dari seperti yayasan yang paling tinggi Muhammadiyah atau semacamnya. Nah, kalau tentang pendidikan yang ada di sana globalnya bagaimana? Apakah ada support-support seperti pelatihan untuk semuanya atau mungkin seminar atau mungkin kegiatan apa gitu? Iya, untuk sejauh ini selama saya mengajar di sana sekitar 3 bulan, masih belum ada kegiatan-kegiatan support, kegiatan-kegiatan yang menyupport guru ataupun siswanya, misalkan seminar yang seperti Mas Adam sebutkan tadi, masih belum ada ya Mas Adam ya. Entah itu memang nggak ada atau memang terkendala COVID, jadi selama saya mengajar belum dapat undangan untuk ikut seminar-seminar di kota maupun di sekitar yayasan sendiri. Hmm. Oh, jadi mungkin seperti belum ada atau nggak ada gitu ya? Iya, mungkin memang belum ada atau memang nggak ada, saya belum tahu. Karena kondisinya memang lagi COVID sekarang ini, jadi semuanya serba terbatas. Oke. Nah, itu kan tadi kita ngobrol tentang seputar sekolah yang ada di tempatnya Ustadz Romlah. Kita bukannya banding-bandingin seperti apa, jadi kita sifatnya seperti ingin sama-sama belajar nih. Mungkin Oke. ya jadi kayak belajar yang ada di tempat daerah seperti itu dan juga ada di kota seperti ini. Nah, oke. Nah, kalau untuk Ustadzah Romlah, ini kan mungkin kalau berada di Surabaya, kegiatannya selain mengajar juga mungkin ada ikut kewirausahaan seperti laundry atau mungkin jasa internet seperti itu ya. Nah, Iya, mungkin betul. kalau dari Ustadzah Romlah yang ada di sana mungkin selain mengajar juga apakah ada fokus kegiatan lain seperti itu? Kalau di sini, alhamdulillah fokusnya cuma ngajar aja, Ustaz. Nggih, cuma ngajar aja di beberapa tempat, di 2 tempat itu tadi, di MI sama di Madrasah Diniyah. Jadi nggak ada kegiatan yang lain selain ngajar. Fokus di ngajar aja. Fokus di ngajar. Kalau di tempat MI dan madrasah itu jaraknya dekat apa jauh? Lumayan sekitar 3 kilo mungkin. Oh, 3 kilo. Naik sepeda motor. Betul sekali, naik sepeda motor. Oke. Kalau di sana jalannya bagaimana jalannya? Jalannya kayak jalan raya atau kayak jalan desa di Iya, kalau pokoknya jalan di keras gitu? sini, alhamdulillah sudah beraspal semuanya, kondisinya baik. Iya, memang khas-khas pedesaannya Mas Adam, Ustadz Adam kanan kiri, kalau lewat kita bisa lihat sawah yang hijau, wah keren banget pokoknya. Kapan-kapan main ke sini pokoknya, biar tahu Ustadz. Hmm. Oh, iya. Iya, saya nggak ikut waktu pernikahannya Ustadz Arum lah ya. Iya, harus datang ya Ustadz Aduh. ya. Nah, iya. Nah, untuk Ustadz Aromlah sendiri, ini kan dalam pembelajaran daring, ini kan sifatnya juga hampir semua guru-guru teachernya ini menyesuaikan. Begitu pula juga mungkin ketika Ustadz Aromlah mengajar di eskul ini kan juga menyesuaikan. Mungkin positif dan negatifnya apa nih Ustadz Aromlah? Pendapatnya Ustadz Aromlah mengenai pembelajaran daring yang pasti ada dong positif sama negatifnya dibandingkan dengan sekolah yang ada di tempat sana, seperti itu. Oke, kalau saya mulai dari negatifnya dulu ya. Kalau Ya. negatifnya, yang pertama memang karena kondisinya saya tinggal di desa yang notabene sinyalnya agak susah. Jadi Hmm. kalau sudah ada gangguan sinyal, otomatis anak-anak yang sedang belajar pasti terganggu. Tadi sempat di WA juga, Ustazah ini suaranya putus-putus dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bilang, Ustazah gambarnya nggak muncul. Jadi memang kendala yang utama adalah sinyal. Sinyal yang tidak bersahabat membuat kita susah sekali buat komunikasi. Yang satu dengar, yang lainnya nggak dengar. Itu salah satu kendala atau sisi negatifnya ketika kita belajar daring. Yang kedua adalah
Saya merasa kurang leluasa karena memang nggak ada kontak secara langsung dengan anak-anak. Jadi saya tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Misalkan, apakah mereka sudah benar-benar paham dengan apa yang saya sampaikan, atau hanya sekedar, ah ya sudah. Jadi benar-benar terbatas sekali. Saya nggak bisa tahu kondisi mereka seperti apa. Itu salah satu hal negatif yang saya rasakan selama ngajar daring. Dan lagi adalah eh, gampang banget rasanya buat jenuh, apalagi materi yang kita sampaikan nggak menarik ya. Jadi anak-anak gampang jenuh ketika saya menyampaikan sebuah pertanyaan, kalau sudah jenuh, nggak ada yang jawab. Ya karena memang interaksi yang kurang atau susah ya, apalagi BK mau praktek apa, kayak gitu. Jadi kalau materinya terlalu panjang atau tidak menarik, gampang banget buat jenuh. Itu tiga Hmm. hal yang selama ini saya rasakan sisi negatifnya ketika mengajar lewat daring. Nah, untuk Hmm. yang sisi positif, yang pertama adalah kalau ngajar daring itu kita bisa lihat langsung ekspresi kita kalau ngajar kayak apa. Kayak ngaca gitu ya Mas ya. Kalau selama Ya, ini kita kan nggak tahu wajah kita merengut kah, wajah kita menyenangkan kah. Nah, kalau daring kita tahu, oh ternyata kayak gini wajah saya ya. Jadi kita bisa ngontrol eh, kita bisa ngontrol wajah kita gimana sih tampil sebaik mungkin di depan anak-anak. Itu salah satu sisi positifnya. Yang kedua, kalau daring kita bisa ngajar dimanapun ya sesuai dengan eh, kemampuan kita. Sempat kemarin memang saya pulang kampung ke Bondowoso, posisinya saya cari posisi yang paling enak, kebetulan ada di tengah sawah, saya pun bisa ngajar di tengah sawah. Ya dengan leluasa. oke. Jadi enak banget kalau daring mau ngajar dimanapun, oke gitu. Tanpa harus ribet bawa papan, tanpa Iya. ribet harus bawa spidol dan lain sebagainya. Kayak gitu, Ustaz Adam. Hmm. Jadi Nah, ada sisi positif sama negatifnya. betul sekali. Positifnya hanya itu aja, Pak? Ada yang lain? Untuk sisi positifnya yang lain lagi, anak-anak juga bisa eh, apa istilahnya ya, lebih leluasa lagi menggali Hmm. informasi, nggak hanya terpaku di kelas. Jadi anak-anak benar-benar bisa gali informasi lewat YouTube, lewat Google dan lain sebagainya. Dan satu hal lagi yang lebih positif adalah belajar secara daring memang tidak membutuhkan energi yang terlalu besar. Anak-anak nggak harus ke sekolah, anak-anak cukup stay di rumah, menyiapkan alat Hmm. tulis, jadi energi yang mereka miliki eh, nggak terlalu banyak keluarnya. Beda kalau ke sekolah, harus ke sekolah, harus macet-macet di jalan raya. Hmm. Jadi cukup stay di rumah, siapkan buku tulis, dengerin. Nah, jadi mereka lebih santai, nggak terlalu banyak energi yang dikeluarkan. Itu beberapa sisi positif yang bisa diambil ketika kita mengajar daring, Ustadz Adam. Oke, jadi tetap ada positif dan ada negatifnya ya. Dan pasti Betul. sebagai guru juga ya ambil yang sebagai Positif. peluangnya apa, kesempatan Betul. apa, positifnya diambil seperti itu. Jadi tetap Betul. optimis seperti itu. Iya, dan yang Nah, lebih penting memang ketika hmm, ngajar daring, yang dituntut nomor satu adalah kreativitas guru. Ketika hmm, kita mengajar tidak kreatif atau tidak mempersiapkan segala sesuatunya, maka anak-anak pasti akan bosan. Jadi, hmm, daring ini menguji kreativitas guru. Harus iya. benar-benar kreatif agar anak-anak tetap fokus dengan materi yang kita sajikan. Gitu, Ustadz Adam. Oke, jadi tetap gurunya harus kreatif nih. Betul. Oke. Nah, untuk ini kan Ustadz Romla kan juga pasti masih inget dong tentang eskulnya SMP Muhammadiyah 18. Kan sudah lama nggak ke sini, berarti sudah berapa bulan ya? Hampir 10 bulan ya? Oke, kita dari Maret ya. Ah, oke, jadi sejak Oke, Maret sekitar sudah 8 bulan. 8 bulan. Nah, kira-kira yang paling diinget dari SMP Muhammadiyah 18 Surabaya ini apa? Yang Ini. paling diingat dari SMP Muhammadiyah 18 Surabaya, satu, kelas 9, yang kedua guru-gurunya, yang Hmm, ketiga kelas 8 dan ya, kelas 8. Jadi tiga hal itu oke. tadi. Yang pertama adalah kelas 9, yang kedua guru-gurunya, teman-teman saya,
Ustadz Adam, Ustadz Wicak, Ustadz Ari, Ustadz Hasbi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada kelas 8. Itu yang sangat saya ingat Oke. sekali sampai detik ini. Waduh, kangen nih rasanya. Jelasin dong sedikit aja nih. Sebelum waktu kita mau habis, jelasin dong kayak yang tadi deskripsikan sedikit aja. Yang mana, yang mana, yang mana? Ya, semuanya. Oke, semuanya. Oke. Yang sangat saya rasakan adalah memang sejak di awal kita benar-benar seperti saudara. Jadi komunikasi itu benar-benar apa adanya. Kita diskusi benar-benar apa adanya. Walaupun pasti nggak luput dari yang namanya konflik. Tapi yang saya rasakan sekarang, aduh, kehilangan ya teman-teman yang berasa saudara itu tadi. Itu yang guru-guru. Kalau untuk yang kelas 9 karena kebetulan saya memang wali kelasnya, wah, jadi sudah berasa punya anak berapa ya kelas 9? 13 ya? 13. Habis ini nambah 1 ya? Oh, habis ini nambah 1 ya. Udah benar-benar saya anggap anak saya sendiri. Jadi sudah biasa dengan kelucuan mereka, kejailan mereka, ya, jahil banget luar biasa. Sudah bisa saya apa istilahnya hafal semua kebiasaan mereka dan tiba-tiba hilang semua. Aduh, rasanya benar-benar kayak hilang separuh nyawa ini ya. Dan yang terakhir adalah kelas 8 yang sekarang memang sempat beberapa kali saya ngajar sampai semester berapa ya? Sampai 1 semester. 1. Oh iya, mungkin. Memang juga menyisakan beberapa kenangan dari mereka karena ada beberapa dari mereka yang sudah sempat curhat, benar-benar dekat dengan saya, yang sudah sempat komunikasinya lancar, yang walaupun saya nggak ngajar mereka tetap datang ke ruangan saya, rame dan lain sebagainya. Itu yang benar-benar saya rindukan sampai sekarang. Aduh, kok kayaknya belum dapat gantinya ya di sini ya. Belum ada anak-anak yang begitu, teman-teman yang begitu. Aduh, jadi benar-benar kangen rasanya. Sudah kayak keluarga sendiri. Gitu Mas Adam. Oke, nah ini kan waktu kita udah habis nih, Ustadzah Romla. Mungkin Ustadzah Romla punya pesan atau kesan atau mungkin kalimat motivasi apa nih yang harus dilakukan untuk siswa-siswi SMP Muhammadiyah 18 Surabaya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, apa nih motivasi dari Ustadzah Romla? Untuk siapa ini? Untuk siswa-siswi. Siswa-siswi Untuk dulu nih. siswa-siswi. Iya. Oke, untuk siswa-siswi. Untuk siswa-siswi SMP Muhammadiyah 18 Surabaya, Ustadzah Romla cuma nitip, semoga setiap harinya selalu lebih baik lagi dan jangan pernah tinggalkan sholat, itu aja. Selalu lebih baik dan jangan pernah tinggalkan sholat. Oke, ada mungkin? Satu lagi Mas Adam, harus tetap semangat walaupun belajarnya cuma di rumah. Harus tetap semangat. Ya. Oke, harus tetap semangat dan jangan ninggalin sholat. Ada pesan singkat buat para gurunya, ustadz-ustadzanya? Buat para gurunya, saya mendoakan semoga selalu sehat, selalu semangat dalam mendidik anak-anak, biar anak-anak dapat ilmu yang barokah, amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa selalu melakukan inovasi dalam pembelajarannya, karena saya yakin guru-guru eskul semuanya guru-guru yang luar biasa. Oke, good sekali dari Ustadzah Romlah. Terima kasih Ustadzah Romlah, tetap semangat di sana. Tetap jadi yang bagian ini tetap menjadi inspirasi bagi pendidikan yang ada di sana ya. Terima kasih Ustadzah Romlah atas waktunya. Amin ya rabbal alamin. Thanks kontribusinya habis podcast ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.